Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan pertama Dea Safira NPM 21510300138, kedua Sabila Febriani NPM 21510300083, yang ketiga ada Ulia Fartica NPM 21510300282. Kami akan mempresentasikan materi tentang pengantar sejarah peradaban Islam. Selamat menyaksikan. Arti sejarah peradaban dan Islam. Pengertian sejarah secara etimologi berasal dari kata Arab yaitu sejarah, artinya pohon. Dalam bahasa Inggris, peristilahan sejarah disebut history yang berarti pengetahuan tentang gejala-gejala alam, khususnya manusia yang bersifat kronologis. Oleh karena itu, sejarah adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan kejadian-kejadian tertentu yang tersusun secara kronologis. Kata peradaban adalah terjemahan dari kata Arab al-hadarah, juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kebudayaan. Peradaban disebut juga suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan, dan ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks. Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Sejarah peradaban Islam adalah perkembangan atau kemajuan kebudayaan dalam Islam. Perspektif sejarahnya dan peradaban Islam mempunyai berbagai macam pengertian lain. Di antaranya, 1. Sejarah peradaban Islam merupakan kemajuan dan tingkat kecerdasan akal yang dihasilkan dalam satu periode kekuasaan Islam, mulai dari periode Nabi Muhammad SAW sampai perkembangan kekuasaan Islam sekarang. 2. Sejarah peradaban Islam merupakan hasil yang dicapai oleh umat Islam dalam lapangan kesusastraan, ilmu pengetahuan, dan kesenian. Yang ketiga adalah sejarah peradaban Islam merupakan kemajuan politik atau kekuasaan Islam yang berperan melindungi pandangan hidup Islam, terutama dalam hubungannya dengan ibadah, penggunaan bahasa, dan kebiasaan hidup bermasyarakat. Pengertian sejarah peradaban Islam adalah kejadian-kejadian masa lampau yang merupakan produk budaya yang dihasilkan oleh orang-orang Islam di bawah naungan pemerintah Islam, atau sikap khusus yang berangkat dari dasar dan nilai-nilai ajaran Islam. Kemudian, diskursus kebudayaan dan peradaban. Peradaban Islam adalah terjemahan dari kata Arab al-hadarah al-islamiyah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kebudayaan Islam. Kebudayaan adalah bentuk ungkapan tentang semangat mendalam suatu masyarakat, sedangkan manifestasi-manifestasi kemajuan mekanis dan teknologis lebih berkaitan dengan peradaban. Kalau kebudayaan lebih banyak direfleksikan dalam seni sastra, religi, dan moral, maka peradaban terefleksi dalam politik, ekonomi, dan teknologi. Menurut Kuncharoningrat, kebudayaan paling tidak mempunyai 3 wujud. Yang pertama, wujud ideal, kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan, dan lain-lain. Kedua, wujud kelakuan, kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, wujud benda. Kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya, sedangkan istilah peradaban biasanya dipakai untuk bagian-bagian dan unsur-unsur dari kebudayaan yang halus dan indah. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sabila Febriani. Peranan kebudayaan dan peradaban dalam kejayaan Islam. Menurut ilmu Khaldun, wujud suatu peradaban merupakan produk dari akumulasi 3 elemen penting, yaitu kemampuan manusia untuk berpikir yang menghasilkan sains dan teknologi, kemampuan berorganisasi dalam bentuk kekuatan politik dan militer, dan kesanggupan berjuang untuk hidup. Jadi, kemampuan berpikir merupakan elemen asas suatu peradaban. Pendidikan merupakan sarana penting bagi tumbuhnya pemikiran. Namun, yang lebih mendasar lagi dari pemikiran adalah struktur ilmu pengetahuan yang berasal dari pandangan hidup. Maka dari itu, pembangunan kembali peradaban Islam harus dimulai dari pembangunan ilmu pengetahuan Islam.
Namun, sejatinya faktor materi dan ekonomi menentukan setting kehidupan manusia. Sedangkan yang mengarahkan seseorang untuk memberi respon seseorang terhadap situasi yang sedang dihadapinya adalah faktor ilmu pengetahuan. Peradaban adalah kebudayaan yang sudah berkembang dan maju. Di sisi lain, Evad Syarkawi menjelaskan bahwa kebudayaan adalah bentuk ungkapan tentang semangat mendalam suatu masyarakat. C. Hubungan Al-Quran dan hadis dengan peradaban Islam. Al-Quran dan hadis sebagai hukum Islam. Peradaban Islam mencapai puncak kejayaan karena diterapkan hukum Islam. Di dalam Islam, sumber hukum utama adalah Al-Quran dan hadis. Jika Islam tidak menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum, maka peradaban Islam tidak akan maju, baik dalam hal kesusastraan, ilmu pengetahuan, dan kesenian. 2. Al-Quran juga membicarakan sejarah dan kisah-kisah. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Sesuai dengan Quran Surat Yusuf ayat 111. 2/3 Al-Quran disajikan dalam bentuk kisah. Al-Quran dan Al-Hadis merupakan pedoman hidup bagi manusia. Dengan demikian, betapa berkepentingan ya kita terhadap kajian-kajian kesejarahan dalam kedua sumber tersebut. Dalam pandangan Harun Nasution, agama pada hakikatnya mengandung dua kelompok ajaran. Pertama, ajaran dasar yang diwahyukan Tuhan melalui para rasulnya kepada masyarakat manusia. Ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab suci itu memerlukan penjelasan tentang arti dan cara melaksanakannya. Penjelasan atau pemuka atau ahli agama terhadap ajaran dalam agama adalah kelompok dari kedua ajaran agama. Kelompok pertama, karena wahyu Tuhan bersifat absolut, mutlak, benar, kekal, dan tidak berubah dan tidak bisa diubah. Kelompok kedua, karena penjelasan dan hasil pemikiran pemuka atau ahli agama pada hakikatnya tidaklah absolut, tidak mutlak benar, dan tidak kekal serta bersifat relatif, nisbi, berubah dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kesimpulan dari hubungan Al-Quran dan hadis dengan sejarah peradaban Islam adalah Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum Islam. Dengan mengikuti Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum, maka peradaban umat Islam menjadi berkembang. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ulia Fartija. D. Metode penulisan sejarah. Menurut etimologi, metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta atau sejalan, hodus atau jalan. Jadi metode adalah suatu ilmu tentang cara atau langkah yang ditempuh dalam suatu disiplin untuk mencapai tujuan tertentu. Metode berarti ilmu atau cara penyampaian sesuatu kepada orang lain. Metode juga disebut pengajaran atau penelitian. 1. Metode penggalian sejarah. Dalam penggalian sejarah, terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan untuk menggali data yang valid berkaitan dengan sejarah. Diperlukan metode penggalian sejarah yang akurat, yaitu 1. Metode lisan atau interview. Dengan metode ini, pelacakan suatu objek sejarah dilakukan dengan interview. Metode interview atau wawancara disebut juga dengan metode kuesioner lisan karena terjadi suatu dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. 2. Metode observasi. Dalam metode observasi, sejarah diamati secara langsung. Sebelum penelitian dimulai atau pertama kali terjun ke lapangan, metode ini sangatlah penting untuk dilakukan dalam penelitian. Metode ini merupakan metode pengumpulan data. Jadi, metode observasi adalah metode penelitian dengan pengamatan yang dicatat secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. 3. Metode dokumenter.
Metode ini berusaha mempelajari secara cermat dan mendalam secara catatan atau dokumen tertulis. Metode ini merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengetahui data yang dapat dilihat secara langsung sebagai laporan tertulis. Metode ini sangat efektif dan efisien dalam menggunakan waktu dan tenaga karena cukup dengan melihat catatan yang telah ada. 2. Metode penulisan sejarah. 1. Metode deskriptif. Dengan metode ini ditunjukkan untuk menggambarkan adanya peradaban Islam tersebut. Maksudnya, ajaran Islam sebagai agama samawi yang dibawa Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan peradaban diuraikan sebagai adanya tujuan untuk memahami yang terkandung dengan sejarah tersebut. 2. Metode komparatif. Metode ini merupakan metode yang berusaha membandingkan sebagian perkembangan peradaban Islam dengan peradaban Islam lainnya. Melalui metode ajaran Islam tersebut dikomparasikan dengan fakta-fakta yang terjadi dan perkembangan dalam waktu serta tempat tertentu untuk mengetahui adanya persamaan dan perbedaan dalam suatu permasalahan tertentu. 3. Metode analisis sintesis. Metode ini dilakukan dengan melihat sosok peradaban Islam secara lebih kritis. Ada analisis dan bahasa yang luas serta kesimpulan yang spesifik. Dengan demikian akan tampak adanya kelebihan dan kekhasan peradaban Islam. Hal tersebut akan lebih jelas dengan adanya pendekatan sintesis yang dilakukan untuk memperoleh kesimpulan yang diambil untuk memperoleh suatu keutuhan dan kelengkapan kerangka pencapaian tujuan serta manfaat penulisan sejarah peradaban Islam. Kesimpulan, sejarah peradaban Islam merupakan kemajuan politik atau kekuasaan Islam yang berperan melindungi pandangan hidup Islam terutama dalam hubungannya dengan ibadah-ibadah, penggunaan bahasa, dan kebiasaan hidup masyarakat. Jika Islam tidak menjadi Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum, maka peradaban Islam tidak akan maju, baik dalam hal kesusastraan, ilmu pengetahuan, dan kesenian. Kesimpulan dari hubungan Al-Quran dan hadis dengan sejarah peradaban Islam adalah Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum Islam. Dengan mengikuti Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum, maka umat Islam menjadi berkembang. Terima kasih, sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.